Hop gengs. Riset terbaru Lembaga Sustainable Waste Indonesia mengungkapkan sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Ini artinya dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi setiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan. Sedangkan 7% sampah didaur ulang dan 69% sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir. Dari laporan itu diketahui jenis sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik sebanyak 60%, sampah plastik 14%, diikuti sampah kertas 9%, metal 4,3%, kaca, kayu, dan bahan lainnya 12,7%. Dari komposisi sampah tadi, aku nggak tahu sih harus ngucap syukur apa enggak. Tapi yang jelas jumlah sampah organik yang mendominasi, faktanya dibutuhkan oleh pengusaha belatung atau lebih kerennya disebut dengan maggot. Menjadi peluang bisnis dengan untung puluhan juta per bulannya. Di pasaran, 1 kg maggot kering bisa dijual mulai dari Rp70.000. Jika produsen mampu memproduksi sekitar 80 kg per harinya, cuan yang masuk ke kantong itu sekitar Rp560.000 per hari. Nah, dikali sebulan, nyaris mencapai 18 juta. Wow, gaji PNS kalah jauh. Pertanyaan sekarang, kenapa belatung bisa membawa untung? Bukankah mereka biasanya identik sebagai sumber penyakit? Dan apakah belatung punya manfaat? Yuk kita cari tahu jawabannya pada segmen proses kali ini. Jadi maggot yang aku maksud tadi bukan sembarang jenis loh ya. Kamu mungkin udah tahu maggot sebenarnya adalah bentuk larva dari berbagai jenis serangga. Umumnya dijumpai pada berbagai media seperti buah-buahan yang rusak, sampah yang menumpuk, hingga bangkai yang membusuk. Nah, dalam bahasa sehari-hari, larva juga dikenal dengan berbagai nama. Larva serangga kelompok kupu-kupu dan ngengat misalnya dikenal luas sebagai ulat. Terus larva lalat dan beberapa kumbang dikenal sebagai berengga atau belatung. Nah, larva lalat inilah yang mampu membuat kantong tebal karena duit. Tapi tunggu, itu tidak berlaku untuk semua jenis lalat. Keuntungan yang melimpah hanya bisa didapatkan dari lalat tentara hitam atau black soldier fly. Berbeda dengan lalat hijau dan lalat rumah yang umumnya hinggap di sampah apa saja, termasuk kotoran. Tapi BSF atau Black Soldier Fly ini hanya menyukai sampah-sampah organik. Bentuk fisiknya itu cukup menonjol dan beda dari kedua lalat tadi. Tubuhnya lebih panjang, berkisar 15-20 mm, dan seperti namanya tentu saja berwarna hitam. Memiliki 2 bagian transparan pada segmen perut pertama, serta di bagian kepalanya itu terdapat antena panjang. Sekilas mirip ama tawon, jadi sebelum memulai jangan keliru dan salah memilih lalat ya untuk dibudidayakan. Dan karena BSF ini termasuk hewan liar, maka setidaknya ada 2 cara yang bisa digunakan untuk memulai. Pertama, dari pupa dan telur. Kamu juga harus tahu bahwa siklus hidup BSF ini secara umum dibagi menjadi 5 bagian. Telur, larva, prapupa, pupa, dan lalat. Dari tahap pupa dengan ciri tubuhnya menghitam dan tampak kaku, setidaknya butuh 15-17 hari untuk menjadi lalat. Sementara jika memulai dari telur, dibutuhkan waktu sekitar 45 hari hingga bermetamorfosis sempurna. Nah, untuk mendapatkannya, kamu harus membeli dari peternak maggot BSF dengan harga jual sekitar Rp35.000 sampai Rp40.000 per 500 gram pupa dan Rp148.000 per 500 gram untuk telurnya. Tapi kalau pengen lebih murah, kamu bisa membeli telur per gramnya saja dengan harga Rp3.000. Atau jika memulai dari modal yang minim, kamu bisa menggunakan cara kedua, yaitu mendatangkan BSF langsung dari alam. Ya, caranya susah-susah gampang karena yang dibutuhkan hanyalah potongan buah-buahan atau sayuran yang sudah membusuk. Dijajarkan pada wadah atau tanah, lalu ditutupi dengan dedaunan kering. BSF bakal menciumnya. Dan tujuan hidupnya memang hanya untuk mencari sampah organik ini, dipastikan dia bakal datang. Dan bakal bertelur juga di sana. Namun metode ini bukan tanpa resiko, karena bisa saja media yang kamu siapkan terkontaminasi oleh lalat lain yang membawa penyakit. Makanya untuk mempermudah proses baiknya dimulai dari fase pupa, karena akan lebih mudah dan cepat untuk memahami siklus hidupnya. Dan saat pupa atau lalatnya udah tersedia, selanjutnya yang paling penting dari proses ini adalah menyiapkan kandang. Kandang untuk skala kecil ya, biasanya terbuat dari tampah atau anyaman bambu, dengan bagian atas dan bawah itu berbentuk lingkaran berdiameter 60 cm. Disertai penutup berupa kelambu dengan panjang 150 cm. Tapi jika kamu punya cukup ruang kosong, kamu bisa memanfaatkan itu dengan menambahkan kelambu di setiap sudutnya. Tinggal melengkapinya dengan tambahan kotak-kotak kecil bertumpuk seperti ini sebagai media bertelur BSF.
Jangan lupa siapkan juga wadah dilapisi kain yang menampung air agar lalat dapat minum. Karena kandang tadi sekaligus akan menjadi sarana perkawinan romantis dan tragis. Aku menyebutnya tragis karena nih selepas kawin, lalat jantan bakal mati. Dan tidak lama setelah betina bertelur, ia akan menyusul jantannya. Hiks. Kira-kira dalam kurun waktu 2-3 hari, telur BSF yang berjumlah 500-900 butir ini akan menetas menjadi mini larva yang ukurannya itu sangat kecil. Telur yang siap menetas biasanya ditempatkan pada satu wadah, seperti saringan yang ditempatkan di atas media pakan yang lebih halus. Agar perkembangan mini larva ini optimal, barulah setelah 5 hari larva BSF akan dipindahkan pada media pakan limbah organik. Dan dari sini, mereka akan ditempatkan pada masing-masing tray yang telah diisi sampah organik. Pada fase larva, kebutuhan pakan yang disiapkan itu harus melimpah agar asupan bagi larva selalu terpenuhi. Karena mereka ini makannya banyak, lahap dan rakus. 1 kilogram maggot ini mampu mengkonsumsi 1 kilogram sampah organik. Padahal 1 kilogram maggot ini ukurannya nggak terlalu banyak. Ini artinya ya, dalam sehari, seekor maggot mampu mengkonsumsi makanan sebanyak 2 kali dari berat beban tubuhnya. Cara makannya yang ekstrim untuk ukuran tubuhnya yang kecil dilakukan bukan tanpa alasan, karena fase larvanya satu-satunya fase di mana lalat BSF ini makan. Setelah 18-21 hari, bergantung jumlah asupan yang mereka terima, larva akan memasuki fase prepupa, ditandai dengan warna yang mulai hitam. Dan pada fase ini, mereka nggak lagi makan. Bergerak sedikit demi sedikit dari sampah organik basah, mencari tempat yang kering untuk menunggu fase pupa. Nah, di fase pupa, mereka sepenuhnya akan berdiam diri, nggak lagi bergerak. Yang wajib diperhatikan pada fase pupa ini ya, mereka sebaiknya ditempatkan pada kandang khusus, dengan bentuk tray bersusun yang dibungkus dengan kain gelap. Tujuannya agar pupa nggak terganggu dan menjadi aktif karena cahaya, yang berpotensi gagalnya pupa bermetamorfosis menjadi lalat BSF. Terus nih penting banget buat kamu tahu, pupa juga nggak boleh terus-menerus dicek kondisinya ya, karena akan membuat mereka merasa terancam, hingga akhirnya mengeluarkan terlalu banyak energi untuk bertahan hidup, yang justru bakal menghalanginya untuk berubah. Cukup rentan bukan? Namun jika kamu sudah paham siklusnya, setidaknya pupa akan menjadi lalat dalam waktu 7 hari tanpa gangguan. Dan ya, dari sini siklus akan berulang. Pupa yang berhasil menjadi lalat akan dikeluarkan dari kandang gelap gulita tadi, menuju kandang cinta yang terang benderang. Karena lalat BSF baru akan aktif dan kawin saat terkena cahaya. Lalu setelah satu siklus berulang, kamu sudah bisa menikmati hasil panen dari lalat pengurai sampah ini. Dimulai dari telurnya, larva hingga bentuk prepupa. Bahkan lalat yang mati setelah perkawinan juga masih bernilai ekonomis loh sebagai pakan protein tinggi. Maggot hidup dijual seharga 7.000 per kilogram di tingkat pembudidaya sebagai pengganti pelet ikan dan ayam yang mahal. Sementara yang telah memasuki proses oven atau yang telah dikeringkan, sama seperti yang kusebutkan di awal tadi, kisarannya itu 70.000 sampai 99.000 per kilogram. Terus harga per bungkus 100 gramnya itu sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah. Oh iya, belakangan ini bukan hanya larvanya saja, namun minyak hasil ekstraksi maggot juga mulai dilirik loh untuk bahan produk kecantikan, karena disebut-sebut mengandung asam lemak dan asam amino yang baik untuk tubuh. Ya, bisa dibilang bagian dari budidaya maggot BSF ini hampir gak ada yang terbuang dan sia-sia. Bahkan sisa-sisa sampah organik yang telah mereka urai juga bermanfaat sebagai pupuk. Dan lagi-lagi melansir Mwanga Bay, bagi manusia maggot kering juga disebut-sebut bisa dikonsumsi. Gimana, kamu tertarik?